before talking the Dhamma. Pay respect to the Buddha, reciting the Buddha Sangha all together 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okay, good morning, all the brother and sister in Dhamma. Today, I'd like to tell you about the sutta, Kodana Sutta, anger, in Anguttara Nikaya, taught by the Buddha. Ya, selamat pagi saudara-saudari di dalam Dhamma. Pada pagi hari ini saya ingin memberikan atau menceritakan sutta yang judulnya adalah dalam bahasa Pali Kodana Sutta, atau yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah kemarahan, yang diajarkan oleh Sang Buddha di dalam kitab suci kita Anguttara Nikaya. Okay, because there are these 7 things that gratifying and advantageous to an animal that come upon an angry man or woman. Angry. Bagiku terdapat 7 hal yang menjadi kerugian dari seseorang wanita atau pria yang marah. So one, woman or man or woman who's angry. So he make the gratifying and the advantage of the animal, or they are opposite person, the enemies. Enemies. Yandu. Jadi seseorang yang marah itu membuat musuhnya untung dalam 7 hal. So an enemy wish for an enemies, may he be ugly. May he be ugly. For what reason? An enemy doesn't delight in beauty of an enemy. Jadi seorang musuh itu menginginkan musuhnya itu buruk rupa. Seorang musuh tidak menginginkan musuhnya itu menjadi seorang yang cantik atau rupawan. So when a man or woman overcome or oppressed by anger, so at the time, although he taking a bath well, although he to define himself well, and he wear the good clothes, so still he is ugly. Jadi jika seseorang itu marah, walaupun dia mandi, walaupun dia memakai make up dan dia memakai baju-baju yang indah atau bagus, dia tetaplah jelek. This is the first gratifying advantageous to an animal, to an enemies that come upon to angry man or woman. Inilah keuntungan pertama dari 7 keuntungan yang akan didapatkan oleh musuh ketika seseorang itu marah. So the first fact, we can see 3 facts. The first one is the wish for an enemy's wish for enemies. So every enemy, for example, if we don't like the person, we don't want to be this person beautiful. So in the same way, the opposite person, enemies, wish for enemies, may he be ugly. So this is the first fact. The second is if we are angry, so overcome or oppressed by anger,
at the time, okay, whatever, okay, we beautify as, okay, if we go to beauty salon, beauty parlor, and beautify us, and if we take, if we wear the best clothes, okay, still, okay, we are ugly because of anger. Okay, have you ever seen a very beautiful and okay, very handsome person, but at that time when they are angry, so their face is okay become ugly. So okay, that one is okay. At the time you are making the gratifying or okay advantages for your enemy. Jadi di sini, di dalam sutta ini Sang Buddha mengajarkan ada 3 hal. Yang pertama, ketika seorang musuh itu menginginkan atau mengharapkan terhadap musuhnya, jadi mereka yang bermusuhan, itu selalu mengharapkan hal-hal yang jelek terjadi kepada musuhnya. Lalu yang kedua, jika kita marah, mau bagaimanapun kita mempercantik diri, membersihkan diri, kita pergi ke salon, kita memakai baju-baju yang terbaik, tetapi kita akan tetap menjadi seorang yang jelek. Apakah kalian pernah melihat orang yang sangat cantik dan orang yang sangat tampan, ketika mereka marah juga mereka tetaplah sebagai orang yang jelek. Dan poin yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah ketika kita marah, kita membuat musuh kita itu untung atau senang karena kita marah. So enemy wish is enemy wish, no? Just okay, their problems. So, but okay, this is their nature. Okay, but okay, if we are angry, overcome or oppressed by anger, so we will be ugly. This is our problem. No? So at the time, we fulfill our enemy wish. So the last 2 and 3 is okay. Okay, our problem. Okay, but if we don't want to fulfill or okay make advantage or gratifying for the enemies, so we should control our anger. Jadi yang pertama adalah keinginan atau yang diinginkan oleh musuh-musuh kita terhadap kita. Ini adalah faktor-faktor yang ada di luar diri kita dan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Karena seorang musuh yang tidak menyenangi kita itu punya sifat alami, mereka akan mengharapkan hal-hal yang buruk terjadi pada kita. Ini adalah hal yang wajar dan alami. Akan tetapi untuk poin yang kedua dan poin yang ketiga, di mana kemarahan dan menguntungkan musuh-musuh kita karena kita marah, itu adalah urusan kita yang mana kita dapat kendalikan. Jika kita marah, maka kita akan membuat musuh kita untung karena dia senang melihat kita menjadi jelek, menjadi marah. Nah, maka dari itu kita haruslah mengontrol poin yang nomor 2 dan nomor 3 ini, yakni kemarahan dan membuat musuh kita untung karena kita marah. So again, so an enemy wish for an enemies, may he sleep badly. Okay, for what reason an enemies doesn't delight? Okay, an enemies when sleep well. Lalu yang kedua dari 7 keuntungan yang didapatkan oleh musuh adalah seorang musuh itu tidak ingin kita, seorang musuh ingin kita itu tidur dengan tidak nyenyak. Karena apa? Karena mereka tidak ingin melihat kita tidur dengan nyenyak. So when the person is okay overcome or oppressed by anger, so even he sleep on a couch covered with rags, blanket, and okay covered the exhaling covering with the kangaroo skin and the canopies canopies with the canopies and the red plaster both sides, so still he sleep badly. What skin? Kangaroo skin. Sometimes kangaroo. And plaster.
bluster is okay, you know, a kind of pillow, big. Yeah. Big. Both side, head side, leg side. Red bluster. Jadi ketika seseorang, poin yang kedua, setelah musuh kita mengharapkan tidak nyenyak kita tidurnya, jadi ketika kita marah, walaupun kita tidur di ranjang yang sangat bagus, yang ada karpetnya, terus yang ada spray yang terbaik, terus ada kanopinya, terus ada sandarannya itu dari kulit kanguru yang tadi saya bilang, terus kanan kiri dari ranjang itu ada sejenis guling atau bantal yang sangat panjang dan besar. Walaupun tidur di tempat yang sangat bagus dan sangat nyaman ini, ketika kita marah, kita tetap tidak bisa tidur dengan nyenyak. So this is the second gratifying and advantageous to an enemies, okay, that come upon the angry man or woman. Inilah keuntungan yang akan didapatkan oleh musuh-musuh kita ketika kita marah atau ketika seseorang marah. So this phrase also have okay, three facts. The first one is okay, our enemies okay wish us okay to sleep badly. So this is okay also their problems. But okay, if we are angry or if we are overcome or oppressed by anger, at the time, if even we sleep, okay, the good, you know, in nowadays, okay, king side or queen side bed, on in ancient times, they make the bed, okay, very well for a rich person. So they use okay different kinds of okay, you know, rags, blankets, cover. So sometimes they use okay, you know, the bear skin or okay the kangaroo skin, any kinds of skin, but okay expensive and good. So sometimes they use, you know, like umbrella, but okay the core okay canopy, and okay they use okay, you know, different kinds of pillow, and so that red plaster okay to the head side, to the leg side. So they enjoy okay sleeping. But okay if we are at the time angry, we cannot sleep well, no? Okay, whatever okay bed or whatever good the bed. So when we sleep, no, we cannot sleep well. Jadi di poin yang nomor 2 ini juga terdapat tiga poin, jadi 3 fakta yang ada di poin nomor 2 yang menguntungkan musuh-musuh kita ketika seseorang marah. Yang pertama adalah musuh-musuh kita selalu mengharapkan kita tidak tidur dengan nyenyak. Jadi ini adalah faktor eksternal atau faktor yang dari luar, dan itu urusan mereka, kita tidak bisa mengendalikannya. Tetapi yang nomor 2, poin kedua adalah kemarahan. Ketika kita marah, maka kita tidak bisa tidur dengan nyenyak walaupun di ranjang yang sangat bagus dan sangat indah. Di zaman sekarang itu seperti mungkin ranjangnya queen size atau king size, dan di masa lalu mereka membuat ranjang itu mempersiapkannya dengan berbagai cara, yakni mereka melapisinya dengan karpet-karpet, terus mereka melapisinya dengan selimut, terus ada sejenis pelapisnya lagi. Nah, kadang ini pelapisnya ataupun karpet-karpetnya ini semua dari kulit-kulit binatang, kadang kulit beruang, kadang kulit kanguru. Dan tidak hanya itu, mereka juga akan menghiasi ranjang itu dengan payung atau sejenis kanopi kalau zaman sekarang kita tahunya, dan mereka akan menaruh berbagai jenis ukuran bantal, baik itu besar, kecil, maupun panjang di sisi kanan, kiri, dan di belakang, sehingga mereka menikmati ranjang yang demikian mewah dan nyaman. Tetapi ketika mereka marah atau seseorang marah, biar bagaimanapun bagusnya ranjang itu, mereka tidak dapat tidur dengan nyenyak. So if we are angry or overcome or oppressed by anger, at the time we are fulfill okay our enemy's wish. So we should control our anger.
Dan poin yang ketiga dari jenis keuntungan kedua yang didapatkan musuh kita dari bila kita marah adalah kita memenuhi keinginan dari musuh-musuh kita. Ketika kita marah, dia akan senang karena keinginannya melihat kita menderita itu terpenuhi. Again, okay, an enemy wish for an enemies, may he not succeed. For what reason? Okay, an enemy doesn't delight. Okay, the success of an enemies. Nah, terus yang ketiga Sang Buddha mengatakan seseorang musuh tidak menginginkan musuhnya itu sukses. Mengapa? Karena dia tidak dapat tahan atau tidak dapat senang ketika melihat orang atau musuhnya itu sukses. So when we are angry or when we are overcome or oppressed by anger, so at the time, okay, when we take, okay, what is the beneficial? When we have got what is beneficial, we think, this is okay. What is now? Okay, I have take is okay. What is harmful? But okay, sometimes we take, okay, we have got what is harmful. But okay, we think, oh, this is okay, okay, that we have got is okay. What is the beneficial? So, okay, his thought is okay, diametrically opposite. Because okay, right thing to be wrong, wrong thing to be right. So our thought is okay, because of by anger overcome. So opposite, diametrically opposite. Okay, that will lead him harm and okay suffering for a long time. So this is okay, thought gratifying and advantageous to an animal. Okay, come upon angry man or woman. Jadi ketika kita itu marah, maka kita itu akan tidak bisa berpikir dengan jelas. Apa yang baik kita pikir sebagai buruk, apa yang buruk kita pikir sebagai baik. Dan jadi pikiran kita ketika kita marah itu seperti terbalik 180 derajat. Sehingga ketika kita merasa bahwa ini adalah baik, ini adalah buruk, dan kita marah saja, dan itu akan membawa luka, melukai atau mencelakai diri kita sendiri untuk waktu yang sangat lama. Ini adalah poin ketiga di mana musuh-musuh kita mendapatkan keuntungan dari kemarahan kita. So many, the ancient advisor, okay, the ancient people say, okay, if you are angry at the time, you don't say anything, you don't do anything, and you don't decide anything. Because of, okay, that may be wrong. Jadi banyak sekali pepatah-pepatah dan nasihat-nasihat dari zaman dulu. Ketika Anda atau kita semua marah, jangan lakukan apapun, jangan ucapkan apapun, dan jangan putuskan apapun. Karena bisa saja apa yang kita lakukan itu salah. So if we are angry or overcome or oppressed by anger, we will fulfill our enemy wish, because okay, he want okay as okay not to be success. So okay, we cannot succeed if we are angry. Jadi ketika kita marah, kita akan memenuhi keinginan dari musuh-musuh kita, karena ketika kita marah kita tidak dapat sukses. And again, okay, an enemy wishes for an enemies, okay, may he be okay. May he not be wealthy. For what reason an enemy doesn't delight in the will of an enemy? Lalu keinginan yang keempat dari seorang musuh adalah semoga dia tidak kaya, karena apa? Karena dia tidak senang atau tidak tahan melihat musuh-musuhnya itu kaya. So when he is overcome or oppressed by anger, so at the time the king appropriates for royal treasury, okay, any wealth that he got, okay, with energetic striving, okay, sometimes he uses his with arm, okay, he collect the property with his arm, okay, sometimes he earn, okay, by the sweat or his brown righteous wealth gained righteously.
this is the fourth gratifying and advantages to an animals that come upon angry men or women. Yes, okay. Because of anger. Okay, I will explain. Okay. Jadi ketika seseorang marah, kemungkinan raja akan mengambil menyita hartanya, harta yang dikumpulkan dengan kerja keras melalui tangannya, otot-ototnya, yang dikumpulkan dengan usaha yang sangat keras, yang dihasilkan dengan keringat, yang keringatnya itu bercucuran sampai ke alisnya sini. Jadi pokoknya sangat bekerja keras untuk mengumpulkan harta itu yang dikumpulkan perlahan-lahan dengan cara-cara yang benar. Jadi karena kemarahan ini, raja bisa saja menyita dan mengambil hartanya. Okay, not just angry, overwhelmed or oppressed by anger. So at the time, they will do, maybe, they will use abusive speech to the other. Sometimes they will beat the other person. They will kill. And so at the time, the king will find, many monies. Sometimes they will go to prison. Jadi ketika seseorang marah, itu maksudnya bukan karena kemarahan aja si raja bisa menyita, tetapi ketika seseorang marah, mungkin saja dia itu langsung menghina atau mencaci orang lain, berkata-kata yang tidak baik. Terus kadang dia juga memukuli orang lain, kadang juga dia membunuh orang lain. Dengan demikian, raja akan mendendanya atau mengirimnya ke penjara. So there was a story also happened. In the Buddha time, in Savatthi, there was a rich man. So he built a storeroom for the female monk and offer to the nunnery. So after that he passed away. When he passed away, he left behind two sons. He has two sons. So one is not believe and faith in the Sangha, and so one is believe and faith in the Sangha. But after his father passed away, they share their iron, and they share their inheritance. So at the time, who is faith, who doesn't faith and believe in the Sangha, he said that brothers, that storeroom in the nunnery is our father properties. I will take this. So the other forbid brothers, you didn't take this because this is our fathers have already offered. Jadi mengenai kisah ini ada contohnya di dalam Tipitaka. Jadi ketika Sang Buddha masih hidup di kota Savatthi, terdapat seorang yang kaya. Dia membangun sebuah rumah gudang atau rumah penyimpanan yang khusus digunakan untuk menandakan barang-barang kepada para bhikkhuni. Dan setelah itu dia meninggalkannya kepada dua anaknya. Satu anaknya ini memiliki keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang satunya lagi tidak memiliki keyakinan dan Buddha, Dhamma, Sangha. Lalu kakak yang tidak memiliki keyakinan ini berkata kepada adiknya, saya mau mengambil barang-barang di dalam gudang penyimpanan itu, karena itu adalah barang-barang milik ayah kita. Lalu si adik berkata, jangan, karena itu sudah sama ayah kita didanakan kepada para bhikkhuni. So, the unbelief and unfaith. So, this person go to the nunnery and ask ladies, you must apart from this storeroom. So this is my father's properties. So there was at the time the female monk Tolananda. Tolananda is very clever. So sir, this is not your own. Your father has already offered. So you cannot own this storeroom. At that time they argues own or not own or no. So they go to the chief minister of justice. So chief minister. So chief minister asks to the female max Tolananda now. Who know when the
lay devotees offer the storeroom. Okay, so do you have a witness? So at the time, female monk Tolanda answered, okay, your minister, okay, have you ever seen or heard, okay, whoever want to offer, okay, they make, okay, anyone or anything with eyewitness, okay, no need to make, okay, no eyewitness, just offering is enough. So I also, okay, don't show you, okay, any witness, no, this is, okay, not personal, this is, okay, make offering. And so the minister understand, okay, you are right, okay, now, okay, Thonglananda win, okay, this lawsuit. Jadi yang tidak percaya kepada sangka itu pergi ke wihara bikuni dan dia mengatakan, yang mulia bikuni, saya ingin mengambil barang-barang dan gudang penyimpanan ini karena ini adalah milik ayah saya. Akan tetapi pada saat itu terdapat seorang bikuni yang cukup pintar dan cerdik yang bernama Thulananda, dan dia berkata, tidak bisa, ini barang atau gudang penyimpanan ini telah dipersembahkan oleh ayah Anda untuk digunakan oleh para bikuni. Terus mereka itu berdebat satu dengan lainnya, apakah ini miliknya, milik ayahnya, atau milik para bikuni. Terus menerus hingga akhirnya mereka membawanya ke pengadilan, ke hakim yang memutuskan atau ke pengadilan, dan hakim itu bertanya kepada Thulananda, siapakah yang mempersembahkan gudang penyimpanan ini? Apakah kamu dapat memanggil saksinya? Terus habis itu Thulananda menjawab dengan cerdiknya, apakah yang mulia pernah tahu bahwa ada ketika seseorang ingin melakukan persembahan, mereka akan membuat saksi atau memberitakan sehingga ada saksi mata ketika persembahan itu dilakukan. Terus Thulananda menjelaskan, ini bukanlah sebuah bisnis yang harus ada saksinya, ini adalah sejenis persembahan. Maka dari itu si hakim berkata, oh ya, kamu benar juga. So because of this, okay, problem, if whoever want to, okay, Bandi, okay, or the land, or okay, the farm or the garden for a monastery, so they need to make, the contract and sign. Ya, karena masalah ini sekarang di negara Myanmar, siapapun yang ingin mempersembahkan tanah, sawah, kebunnya kepada sangha, mereka harus membuat satu surat, terus harus itu ada tanda-tandanya. So, okay, that man is okay now. Okay, he lost. Okay, this lawsuit at the time. Okay, he didn't satisfy, and he didn't please. So he go to the nunnery and okay, he uses speech. These shaven women are not recluse, not okay monk. Okay, they are prostitute. So at the time, okay, Thonglananda also go to the court and okay ask the minister about that. The minister find that man, okay, much money. Jadi lelaki ini akhirnya kalah di dalam persidangan dan di Thulananda yang memenangkannya. Lalu laki-laki ini nggak terima, dia pergi ke wihara bikuni dan berkata, mereka semua yang mencukur rambutnya ini bukanlah seorang petapa, mereka semua adalah tunasusila, jadi tunasusila. Terus Thulananda pergi melaporkan hal ini ke pengadilan dan akhirnya pengadilan dendanya dengan uang yang sangat banyak. So he will not satisfy again. So he is okay, very angry, okay, to the female monk. So okay, near the female monk nunneries. So he built one monastery for the naked ascetic. So he asked the naked ascetic to abuse to the female monk. At the time, Thulananda go to the court and ask about again. So at the time, the minister catch him, had him.
Jadi si laki-laki ini malah nggak terima dan dia makin marah. Setelah itu dia membangun sebuah wihara di dekat wihara para bikuni itu dan mendorong para petapa telanjang itu. Jadi dia membangun satu wihara untuk petapa telanjang di dekat wihara bikuni itu dan mendorong para petapa telanjang itu untuk mencela para bikuni. Dan Tulananda yang mengetahui hal ini, ia pergi lagi ke pengadilan dan melaporkan hal ini. Akhirnya si hakim menangkap si pria itu, untuk dimasukkan penjara. So many people see that situation, but they didn't know the right cause or situation. So they blame now Tolananda or the female monks. First they rap his father's storeroom. Second they make it to find the man. Now they make it to catch that man. After that they will make it to kill that man. So they blame Tolananda and female monk. Jadi banyak orang yang menyalahkan. Jadi banyak orang yang tidak tahu. Jadi si laki-laki tadi udah ditangkap dan dimasuki penjara. Dan berita ini tersebar luas ke banyak orang dan orang-orang yang tidak tahu mereka menyalahkan ke si Tulananda, si bikuni Tulananda. Mengapa? Pada awalnya dia merampok gudang penyimpanan milik ayah si laki-laki ini. Setelah itu si Tulananda juga membuat lelaki ini didenda uang yang sangat banyak. Tidak sampai di situ saja, Tulananda membuatnya ditangkap oleh pengadilan dan dipenjarakan, dan terakhir Tulananda akan membuatnya terbunuh. Demikianlah mereka menyalahkan Tulananda dan para bikuni. So when our Buddhas know about the situation, Buddha laid down the training rules. The female monks, the female monks, whoever the female monks, don't make the lawsuit, to the layperson or the other lady bodies, female lady body, also female male lady bodies, So Pandit also cannot make lawsuit. So our Buddha, forbid. Jadi ketika Sang Buddha mendengar berita ini, maka Sang Buddha sejak saat itu menetapkan peraturan bahwa si para bikuni tidak boleh membuat laporan hukum yang melaporkan para umat awam, baik itu pria ataupun wanita. Dengan demikian, jika ada peraturan di peraturan bikuni, maka peraturan biku itu juga termasuk. Jadi biku juga tidak boleh membuat laporan hukum untuk menuntut umat rumah tangga laki-laki maupun perempuan. So if we are overcome or oppressed by anger, but at the time, if the king didn't appropriate for the riot treasury, but at the time, sometimes we destroy our properties. Sometimes beaten or thrown. At the time, we lost our money. Your money is liberty. The other also the same. If we destroy the other people's car or cycle or the other properties, so we will give it again. We will return or we will give. So at the time we will cost. You will cost your money because of anger. Jadi jika misalnya raja itu tidak menunda kita, tidak menyita harta benda kita, maka terkadang raja itu akan menghancurkan properti yang kita miliki. Dan ketika kita marah juga, terkadang kita bisa merusak barang-barang milik orang lain seperti mobil, motor, dan segala macam. Maka suatu saat kita sendiri juga harus membayar ganti rugi kepada orang-orang tersebut. Maka dari itu dikatakan ketika kita marah, maka kita dapat saja kehilangan harta kekayaan. Again, enemy wishes for enemies. May he be not famous. May he not be famous. For what reason? Enemy doesn't like in enemies. Fame of an enemy. Lalu yang kelima adalah seorang musuh mengharapkan musuhnya itu tidak terkenal atau reputasi nama baiknya itu tersebar luas. Karena alasan apa? Karena dia tidak tahan melihat musuhnya itu memiliki reputasi yang baik dan semakin terkenal. So if we are anger, if we are oppressed or overwhelmed by anger,
okay, the good reputation, okay, that we have acquired because of heedlessness. So that will, okay, disappear. Bad reputation will, okay, be bad reputation will get. Jadi jika kita karena kemarahan kita tidak sadar, karena kemarahan kita menjadi orang yang lemah. Karena kelemahan itu kadang reputasi atau nama baik kita dapat hilang, atau reputasi atau nama baik kita dapat hilang. So dan nama buruk kita dapat tersebar luas. So there was also a story, okay, a story, okay, in the Buddha time, okay, in Savatthi, okay, the female householder, okay, the rich lady, her name is Vedehika. Okay, she has female servants, female slave. Her name is Kali. So the ladies Vedehika is, okay, famous, good, spread good reputation. The ladies Vedehika is, okay, gentle, kind, humble and calm. So at the time, the Kalis, the servants, lady servants Kali, want to check, because really, okay, she is, okay, really, okay, gentle, kind, humble, and, okay, calm, or, okay, I'm good as, okay, to help everything for her. So at the time, first day, she's, okay, she get up early in the morning, sleep, okay, at the height, the sun height, so at the height. So the lady Vedehika asks Kali, okay, what happened to you? Why did you get up early in the morning? There is, okay, no, okay, there is nothing, okay, there is nothing, everything okay. So why you get up early in the morning? At the time, she is start to angry. Okay, the next day she also check again. So the next day, okay, the Vedehika use abusive speech. Evil Kali, evil servant. You are my servant, you should get up early in the morning and, okay, work, okay, our homework. So the next day, that time, she want to check, okay, again. At the time, okay, the lady Vedehika is very angry and, okay, take the stick and hit the Kali head. Kali head is break. So Kali go outside and, okay, shoot the baby and, okay, ask, now, okay, our owner and house owner is, okay, spread, okay, the good news, okay, now okay, the gentle, okay, the kind, humble, and, okay, calm. Now, okay, he is very cruel, okay. Now, okay, at the time, okay, from that day on, okay, that lady Kali is, okay, bad news is spread. Jadi mengenai kehilangan nama baik ini juga kisahnya ada di zaman Buddha juga, karena kemarahan, ya. Karena kemarahan bisa menghilangkan nama baik kita, dan kisahnya ini ada di zaman Sang Buddha juga, yaitu seorang wanita kaya yang bernama Vedehika, dan ia memiliki pembantu yang bernama Kali. Jadi pembantunya juga wanita. Dan si Vedehika atau si wanita kaya ini memiliki reputasi baik yang tersebar luas, bahwa dia itu seorang yang lembut, seorang yang baik, seorang yang rendah hati, terus seorang yang berperhatian. Dan si pelayannya Kali ini, dia ingin mengecek apakah benar sebenarnya si bosnya si Vedehika ini adalah orang yang lembut, baik, rendah hati, dan perhatian. Maka dia sengaja untuk bangun ketika matahari itu sudah di tengah-tengah. Jadi maksudnya bangunnya siang sekali. Dan di hari pertama dia sengaja untuk bangun siang hari. Si Vedehika, wanita kaya ini, langsung marah. Jadi, kenapa kamu bangun siang sekali? Kamu harusnya bangun di pagi hari. Dan yang kedua, hari kedua dia coba lagi, dia cek lagi ini, terus si Vedehika ini, si bosnya wanita kaya ini langsung menggunakan kata-kata kasar, iblis Kali, kamu adalah budak saya, kamu haruslah melakukan pekerjaan dan kamu harus bangun di pagi hari. Jadi di hari kedua, hari pertama dia marah, hari kedua dia mulai gunakan kata-kata yang kasar.
Terus di hari ketiga, jadi dia sengaja ngecek juga, dan di hari ketiga mulai si Wedahika ini main tangan, jadi dia mengambil tongkat dan memukul kepala kali hingga berdarah. Nah, setelah itu si Kali pelayan wanita ini keluar dari rumah dan pergi mengabarkan ke orang-orang, inilah wanita yang kalian kenal sebagai orang lembut, baik hati, rendah hati, dan perhatian. Dia ternyata sangatlah jahat, sangatlah tidak ada hati gitu ya. Jadi memukul si Kali ini. Nah, terus semenjak saat itu berita atau nama baik dari Wedahika itu berubah menjadi berita buruk yang tersebar luas. Okay, the good reputation is come to us slowly, but the bad reputation is go quickly. So if we are angry or overcome by anger, if we do bad deeds, so our bad reputation is spread quickly all over the world or or the town, or the monastery. But if we have to collect the good reputation or the fame is come slowly. Jadi ketika kita mengumpulkan nama baik atau nama baik kita datang itu secara bertahap dan pelan-pelan. Tapi ketika nama buruk atau perihal buruk kita itu tersebar luas, itu sangat cepat tersebar, langsung bisa sampai ke seluruh dunia. Dan maka dari itu kita harus tahu bahwa nama baik itu datangnya pelan-pelan dan berakumulasi, pelan-pelan dia tersebar luas. Again, enemy wishes for enemies, may he have no friends. Because for what reason an enemy doesn't delight in enemy having friends. Lalu yang keenam adalah seorang musuh mengharapkan musuhnya itu tidak memiliki teman. Mengapa? Karena dia tidak tahan melihat musuh-musuhnya memiliki banyak teman. So this is their problem also, no? But if we are overcome or oppressed by anger, at that time our friends and companions, our family members, our family members are apart from us. So because of our anger, this is the seek and gratifying and advantageous to an animal, to our enemies, and that comes up angry man and woman. Jadi ketika misalnya kita marah, maka teman-teman kita atau orang-orang terdekat kita, kerabat kita, itu semua akan menjauhi dan pergi dari kita karena kita marah. Dan ini adalah keuntungan yang akan didapatkan oleh musuh-musuh kita ketika kita marah. So if we are angry and overcome, many is angry person, angry person, everyone doesn't like angry person because he treat badly. Family member also don't like. If mother or father angry, their sons don't like. Or the other people also the same. So angry person is doesn't like. The same wife and husband also who is angry. The wife doesn't like. The husband doesn't like. So there was a story in Kuwait. So they are just married in a court. It's just a sign. After that, when they go out, the court at that time, the new wife fall down. So the husband should console, but he scold her. At that time, she go back to the court and resign again. Divorce. Kuwait. In Middle East. Kuwait, kind of country. Kuwait kayaknya kotanya. Jadi ketika seseorang marah itu tidak ada orang yang suka dengan orang yang marah karena mereka itu akan bersikap dengan yang sangat buruk. Misalnya saja ketika ayah dan ibu itu marah, maka anak-anaknya menjadi tidak suka kepada mereka. Terus tidak hanya itu, teman-teman juga tidak akan menjauh kita, orang-orang terdekat kita akan menjauh kita ketika kita marah. Lalu suami istri juga begitu, ketika si suami marah maka istrinya juga tidak senang. Terus ketika istrinya marah, suaminya pun tidak senang. Semua orang tidak ada yang suka dengan orang yang sedang marah. Ini ada
ceritanya juga di Kuwait ya, di Timur Tengah, itu ada sepasang suami istri yang mendaftarkan pernikahan mereka di tempat pendaftaran pernikahan, catatan sipil kalau kita kenal ya. Nah, sekeluarnya dia dari gedung catatan sipil, si istri ini terjatuh. Nah, pada saat itu si suami ini bukannya malah menolong atau menenangkan, malah dia memarahi si istrinya ini. Nah, di saat itu pula si istrinya kembali ke gedung catatan sipil untuk membatalkan pernikahan mereka. So the last one is again an enemy wishes for an enemies after breaking it after death of the body after death may he be reborn in the miserable realm, in the lower world, in the hell. Because for what reason an enemy doesn't like an enemy is going to good destination. Lalu yang terakhir adalah seorang musuh itu mengharapkan musuhnya ketika hancurnya badan jasmani dan ia harus meninggalkan kehidupannya yang sekarang, ia mengharapkan musuh-musuhnya itu untuk terlahir di alam-alam menderita seperti alam neraka, hantu, dan segala macam. Mengapa? Karena ia tidak tahan dan tidak senang melihat musuh-musuhnya itu lahir di alam-alam bahagia. So this is also their problem. But if we are oppressed or overcome by anger, at the time we engage in badly in physical, verbal, and mental. So at the time after death, we will reborn in a bad destination, in the world or in the hell. Jadi pada saat orang atau musuh kita mengharapkan kita itu terlahir di alam menderita, itu adalah urusan mereka, karena itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tetapi jika kita sendiri marah, dan karena marah itu terkadang kita bisa melakukan kesalahan-kesalahan baik melalui ucapan, pikiran, ataupun perbuatan, dengan kemarahan itu, karma itu kita akan dapat terlahir di alam neraka. Alam neraka. So if we are angry or overcome, oppressed by anger, so we will fulfill our enemy wish. So the first one is if we are angry, we will be ugly. The second one is we cannot sleep well. That one is we cannot get success. The fourth one is we will lose our properties. And the fifth one is we will not be famous. So the sixth one is we will not have no friends. And that one is we will go to hell. The seventh. Ya, jadi ketika kita marah, maka kita akan memenuhi atau menguntungkan dari apa yang diharapkan oleh musuh-musuh kita. Jadi, yang pertama tadi, kita akan menjadi jelek. Untuk keuntungan yang pertama akan didapatkan oleh musuh kita. Keuntungan yang kedua adalah kita tidak tidur nyenyak ketika kita tidak bisa sukses. Yang keempat, kita akan kehilangan harta benda kita. Yang kelima, kita tidak terkenal ataupun nama buruk kita akan tersebar luas. Yang keenam adalah kita tidak memiliki teman, dan yang ketujuh, setelah meninggal kita terlahir di alam neraka. Ini adalah keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan oleh musuh-musuh kita bila kita marah. So angry person doesn't know the God. Angry person doesn't see the Dharma, because sometimes angry person kill his father, his mother. Sometimes he kill arahant, and the normal person. But sometimes because of this anger, they kill themselves. Sometimes they use with swords. Sometimes they use the poison. Sometimes they hang themselves with rope. Sometimes they jump into the mountain gods. So because of this angry. Nah, jadi seseorang yang marah itu tidak dapat membedakan mana yang baik dan benar. Dia tidak tahu apa yang baik. Terus dia tidak dapat melihat apa itu dhamma. Karena seseorang yang marah itu kadang dia bisa membunuh ayahnya,
Karena kemarahan dia bisa membunuh ibunya, kadang dia juga bisa membunuh arahat, dia juga bisa membunuh orang-orang normal lainnya. Tidak hanya membunuh orang lain, terkadang karena kemarahan dia bisa saja bunuh diri atau menghabisi dirinya sendiri. Terkadang dengan pedang, terkadang dengan racun, terkadang dengan menggantung diri, dan yang terakhir terkadang dia juga lompat dari ketinggian. Ini karena kemarahan. Orang itu seperti tidak tahu apa yang baik, terbutakan. So how to remove the anger? No, so you should remove ascetic. When we see our enemy, so we don't pay attention. No, ascetic. No, we don't pay attention. Sometimes we need to patience. Sometimes we sin. Loving kindness. No, this person. Sometimes so we should reflect. No, our karma. Karma is our refuge. No, whatever we do good or bad, we will the eye of the karma. Sometimes we should yoniso manasikara, right attention, because sometimes in this past life we use abusive speech, or we beat, or we torture the others at the time. Now the other person use as abusive speech, sometimes beat or not is sometimes torture because of our karma. So if we reflect this, our anger can remove. Lalu jadi kemarahan itu dapat membawa banyak ketidakbajikan atau kerugian bagi kita. Lalu bagaimana cara kita menyingkirkan kemarahan? Yang pertama adalah dalam bahasa paling asati. Asati artinya tidak memperhatikan, jangan perhatikan orang itu. Yang pertama. Terus yang kedua, terkadang kita harus bersabar menghadapi orang itu. Dan yang ketiga, kita haruslah kadang kita bisa mengembangkan untuk mengirimkan cinta kasih. Yang keempat, kita harus merefleksikan tentang karma, bahwa karma ini adalah yang kita warisi. Karma apapun yang kita lakukan, itulah yang akan menjadi milik kita, kerabat kita, dan pelindung kita. Yang kelima, kita haruslah yoniso manasikara dalam bahasa Pali, yang artinya adalah berperhatian bijaksana. Berperhatian bijaksana ini maksudnya bagaimana? Ketika orang itu mencela kita, menghina kita, terus kadang juga mereka memukul dan mencelakai kita, semua ini adalah kemungkinan di masa lalu atau di kehidupan yang lampau kita pernah mencela, menghina, memukul ataupun mencelakai orang lain, sehingga di waktu yang sekarang kita menerima karma itu lagi. Jadi ini adalah sebuah perhatian yang bijaksana dengan merenungkan tentang karma. So may you understand, that's all enough for today. May you understand, follow and practice the Buddha teaching to get good destination and to attain Makapala Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga kalian memahami, mengikuti dan mempraktekkan ajaran Buddha untuk mencapai alam tujuan kelahiran yang baik, mencapai makam, pahala, dan nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.